Waalaikumsalam. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa tentang ilmu tauhid, masih tentang pengisbatan sifat al-ilmu bagi Allah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bacakan dalil-dalil dari Al-Quran tentang sifat Allah al-ilmu. Nah, pada malam ini kita akan melanjutkan tentang sifat Allah al-ilmu dari dalil-dalil hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun demikian, sebelum itu ada beberapa sifat Allah yang lain atau nama-nama Allah yang lain yang memiliki makna al-ilmu, ya, yang memiliki makna al-ilmu sehingga secara umum artinya sama dengan sifat al-ilmu, walaupun secara khusus setiap nama-nama Allah itu memiliki makna spesifik masing-masing yang berbeda antara satu nama dengan nama Allah yang lain. Jadi tidak ada yang mubazir, tidak ada yang sama, walaupun secara umum punya makna yang kesamaan. Nah, kita lihat min asami sifatil dzati ma huwa lil ilmi minha, di antara sifat-sifat, ya, Allah yang agung, di antara sifat-sifat zat Allah yang agung yang ma huwa lil ilmi, yang memiliki makna ilmu, minha itu di antaranya al-alim, kemudian wa minha al-khabir, wa minha al-hakim, wa minha al-syahid, wa minha al-hafidh, wa minha al-muhsi. Nah, jadi ini beberapa sifat atau nama Allah yang memiliki makna atau kesamaan makna dengan ilmu. Jadi al-alim, Allah yang maha mengetahui, al-khabir, al-khabir, ya, juga kita artikan Allah maha mengetahui. Al-hakim, di dalamnya juga ada makna ilmu. Al-syahid, di dalamnya juga ada makna ilmu. Al-hafidh, di dalamnya juga ada makna ilmu. Al-muhsi, di dalamnya juga ada makna ilmu. Misalnya di sini, kalau al-alim wa ma'nahu ta'mimu jami'il ma'lumat. Kalau nama Allah al-alim ini langsung spesifik ilmu, itu maknanya adalah ta'mimu jami'il ma'lumat. Allah itu mengetahui segala-gala maklumat. Karena memang dari Allah sumber segala maklumat. Maklumat ini ilmu. Ya. Itu al-alim. Wa minha al-khabir. Adapun al-khabir, walaupun dia juga bermakna al-ilmu atau di dalamnya ada makna ilmu, wa yakhtassu bi ay ya'lama ma yakunu qabla ay yakun. Penggunaan nama Allah Al-Khabir yang juga bermakna mengetahui adalah bahwa Allah mengetahui sesuatu apa yang akan terjadi sebelum bahwa adalah sesuatu itu terjadi. Nah, itu Al-Khabir. Nah, jadi beda Al-Alim dengan Al-Khabir, walaupun sama-sama makna mengetahui, tapi kalau Al-Khabir itu spesifik Allah mengetahui sesuatu yang akan terjadi itu sebelum sesuatu itu terjadi. Allah sudah tahu. Nah,
Kemudian wa minha al-hakim. Al-hakim ini juga di dalamnya ada makna ilmu. Wa yakhtassu bi ay ya'lama daqa'iqa al-awsaf. Dan terkhusus al-hakim ini dengan bahwa Allah Ta'ala mengetahui detail setiap sesuatu. Jadi al-hakim khusus untuk mengetahui sesuatu yang halu-halu. Yang halu-halu tak. Ya, itu penggunaan al-hakim. Kemudian wa minha asy-syahid, juga bermakna mengetahui atau berilmu. Asy-syahid wa yakhtassu bi ay ya'lama al-ghaiba wal hadir wa ma'nahu annahu la yaghibu 'anhu syai'un. Asy-syahid ini khusus dengan bahwa Allah Ta'ala mengetahui setiap yang gaib maupun yang hadir, yang deh tak kala ditanya maupun yang hadir tak kala ditanya. Allah mandung yang deh secara zahir maupun yang tidak nampak secara zahir, seperti isi hati kita, isi pikiran kita, apa yang terbersit dalam hati kita. Allah mengetahui dengan namanya asy-syahid. Jadi wa ma'nahu annahu la yaghibu 'anhu syai'un. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Jadi hanya yang terpesong dari Allah. Allah tahu semua. Makanya jangan banyak gaya. Allah tahu semua. Jadi hanya putar tapi malai dengan Allah. Isi pikiran kita, isi hati kita Allah tahu. Walaupun mungkin tampilan kita nampak gagah, nampak kahayu, kamantap, kawal berwibawa, tapi Allah kan yang berwibawanya mentang kala. Tapi lam hati katanya Allah. Betul-betul ikhlas, betul-betul ikhlas, betul-betul lam hati lagi wibawa yang dikala nego mana. Jadi maka oleh kerana itu malulah kita dengan Allah, ya, malai. Wa minha al-hafiz, di antara makna nama Allah yang juga memiliki makna al-ilmu atau mengetahui, al-hafiz. Al-hafiz wa yakhtassu bi annahu la yansa ma 'alima. Untuk nama Allah al-hafiz ini khusus dengan bahwa Allah Ta'ala tidak pernah lupa bima alima, terhadap apa yang ia ketahui. Yang makna al-hafiz. Makanya hafizul Quran, urang hafai Al-Quran, dosa menyogada hafalan. Menyogada dosa cara hafai dosa. Tapi urang kagak hafai, dia kagak hafai ka hafiz. Kalau sudah dia berpakai hafiz, itu sudah makna la yansa bima alima, tidak boleh lupa. Tidak boleh lupa apa yang sudah dia ketahui. Yang gekun hafiz, dia menyamantang tua-tua ingat gekun hafiz. Dia orang Arab dia pakai istilah hafiz, satu gelar besar hafiz ini. Tapi untuk hadis, bukan untuk Al-Quran, ya. Ini satu gelar besar hafiz ini. Sepanjang sejarah Islam bisa kita hitung berapa ulama hadis yang memang diberikan gelar al-hafiz. Terakhir itu ya seperti Imam Sayuti lah, ya, al-hafiz, yang memang ahli-ahli hadis yang menghafal ribuan atau puluhan ribu hadis yang memang hanya dua-dua ni. Menyamantang dua-dua hanya gebuh al-hafiz. Menyamantang ada per yang kedua ya hanya kelaju. Ya. Jadi al-hafiz mengetahui sesuatu dan tidak pernah lupa terhadap apa yang diketahui. Itu juga salah satu nama Allah. Kemudian wa minha al-muhsi. Ya, juga di sana ada makna ilmu dalam nama Allah al-muhsi.
wa yakhtassu bi annahu la tushghiluhu al-kathrah 'anil 'ilmi mithlu dhaw'in nur wasdidadir riyah wa tasaqutil awraq faya'lamu 'inda dhalika 'adada ajza'il harakat fi kulli waraqah wa kaifa la ya'lamu wa huwa alladhi yakhluqu faqad qala jalla wa 'ala ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Al-Muhsi, Al-Muhsi yang sifat Allah, nama Allah. Juga di dalamnya ada makna mengetahui atau berilmu. Wa yakhtassu Al-Muhsi ini khusus memberikan makna bi annahu bahwasanya Allah Taala la tushghiluhul kathrah 'anil ilmi. Tidak membuat banyaknya sesuatu itu luput dari ilmu Allah. Ya, seperti mithlu dhaw'in nur, seperti cahaya. Ya. Cahaya itu kan padat sekali. Paling banyak di dunia ini adalah paling banyak bukan di dunia, paling banyak daripada makhluk Allah adalah cahaya. Kita hitung setiap pelan ilmu fisika hitungan cahaya. Setiap pancaran, setiap istilah roh. Nyujun tetes, ya. Tetesan hujun. Kita hitung tetesan hujunnya. Ya, mantap dunia hujun. 3 hujun, 7, 2 jum, 3 malam. Di Banda Aceh, di Aceh, di Indonesia, mantap dunia. Bertetes hitung, sok kena hitung. Nah, tapi walaupun begitu banyak hujan itu, banyaknya tetesan hujan itu tidak kemudian membuat Allah luput menghitung setiap tetesan. Nah, mampun dong, but tanya cukup dah nak kira. Ya, tetesan hujan terhitung oleh Allah. Sijum hujan, sijum terhitung pada tetes. Nah, demikian juga cahaya. Nah, setiap pantulan cahaya, berapa juta zat-zat tertentu dalam cahaya itu yang menghasilkan cahaya, itu terpantau, terhitung oleh Allah. Ya, tidak salah sedikit pun hitungannya. Wa tasaqutil awraq, dan seperti daun-daun yang berjatuhan. Ya, daun-daun yang berjatuhan. Tanya on bak rumah ro teman-teman, on bunga, on bak kai hai dah itu. Yang na bengeh tu dia bak tampuh berkarut dia. Allah menghitung daun-daun yang jatuh itu seluruh bumi. Jadi hana ada kadang si on kecil lah ke paling ubut ipo langit tak tu. Ipo langit tak gadah leh. Yang baik terfikir danyo yang Allah yang punya pun titrek yang punya kehitung oleh Allah. Nah, kehitung oleh Allah. Nah, lagi orang mekat dak RM5 hitung sih. Makanya pegang konkret namanya sistem bisnis. Ya. Baik tanggap remeh, Allah seperti itulah menghitung setiap yang kecil-kecil. Hana yang apapun terjadi di alam ini tidak ada yang lewat begitu saja. Semua terhitung dan semua masuk dalam hitungan Allah. Yang makna nama Allah Al-Muhsi. Maka faya'lamu 'inda dzalika 'adada ajza'il harakat fi kulli waraqah. Maka Allah mengetahui ketika banyaknya daun-daun itu yang berjatuhan dari pohon, imelangin, pat duduk. Faya'lamu, Allah mengetahui adada inda dzalika adada ajza'il harakat fi kulli waraqah. Allah mengetahui setiap gerak pada setiap daun, terhitung lagi hitungan fisika. Derut on kai serap iput langit. Yang gerakan iputnya berapa kekuatan iput langit. Berapa iput kedih. Kemudian padit meter gerak 3 put padit kecepatan ni. Pat duduk mandung lengkap terhitung Allah.
Jadi cilet-cilet. Ya. Maka menyatakan red tiun pakai ingat ke Allah. Tauhid. Ya. Di Al-Muhsi mengajarkan kepada kita setiap tetes hujan, setiap daun yang berguguran, setiap pantulan cahaya, semuanya terhitung dalam sistem Allah yang Al-Muhsi. Ya. Nah, wa kaifa la ya'lamu wa huwa alladhi yakhluqu, bagaimana dia tidak tahu padahal dialah yang menciptakan semuanya. Wa qad qala jalla wa ala, dan Allah telah berfirman tentang ini, ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir, tidakkah mereka mengetahui siapa yang menciptakan semua ini, wa huwa al-latiful khabir, dia yang maha latif lagi yang maha mengetahui. Nah, jadi ini beberapa nama Allah yang semakna ya secara umum dengan makna al-ilmu, tetapi memiliki makna spesifik masing-masing. Nah, sekarang kita lihat dalil dari hadis ya tentang ilmu, tentang sifat ilmu bagi Allah dalam pengisbatan sifat ilmu bagi Allah. Hadis dalam Sahih Muslim, haddatsana Ubay bin Ka'ab annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Ubay bin Ka'ab ya, diceritakan tentang bagaimana ilmu Allah ya. Dari Ubay bin Ka'ab ya, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa sesungguhnya Ubay bin Ka'ab mendengar Rasulullah menceritakan. Bercerita, qama Musa alaihi salam khatiban fi Bani Israel, fasu'ila ayyun nas a'lam, faqala ana a'lam. Kata Rasulullah, Musa ya, pada suatu ketika berdiri memberikan khutbah di hadapan Bani Israel yang sangat ramai sekali. Selesai Nabi Musa memberikan khutbah yang luar biasa ya, orang-orang mendengar menangis ya, sangat-sangat padat ilmunya. Fasu'ila, selesai khutbah ditanya Nabi Musa, ayyun nas a'lam, wahai Musa, siapa orang yang paling alim? Dia gemar khutbah Nabi Musa. Dia tanya, orang tanya, hai Musa, siapa orang paling alim dalam dunia ni, gurunya? Faqala, dijawab oleh Nabi Musa, ana a'lam, akulah yang paling alim. Akulah yang paling alim. Nabi Musa menjawab sesuai dengan kedudukan roh, bahwa memang pada masa Nabi Musa hidup, manusia paling tinggi derajat adalah Nabi Musa. Memangnya Rasul, alinya ulul azmi minar Rasul ya. Nah, watanya maka dijawab oleh Nabi Musa, ana a'lam, saya yang paling alim. Fa'ataballahu alaihi idh lam yaruddal ilma ilaihi. Begitu Musa menjawab saya yang paling alim, fa'ataballahu alaihi, maka Allah mencela. Langsung kena dut Allah, langsung turun perintah Allah, langsung turun wahyu dari Allah yang mencela Musa, idh lam yaruddal ilma ilaihi, karena dia tidak mengembalikan ilmu kepada Allah. Sebab dia pegah roh yang paling alim. Tengok dia pegah roh tu balik. Di pihak tiga tak ada ceramah, tak orang dengar, mangat tak dengar, lebut dia ceramah, tak tidak orang, citro ketika dia berjalan. Memang mantap, tak susah tu ni lagi roh ni ilmu. Yang baik langsung dua anak teror.
kenang lagi Nabi Musa, lam yaruddal ilma ila Allah, karena peken silap karena mungkin terbawa senang taat yang urang bisa bermanfaat untuk urang, senang taat dia ucap manfaat. Maka kemudian Musa refleks mengatakan, saya yang paling alim. Langsung ya Allah menegur Musa karena tidak mengatakan ilmu itu hanya Allah yang paling tahu. Ya. Artinya tidak mengembalikan ilmu kepada Allah. Jadi seharusnya Nabi Musa mengatakan ilmu yang saya ketahui ini diajarkan oleh Allah. Nah, tapi Nabi Musa terlanjur menjawab, saya yang paling alim. Faqala, maka Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk belajar lagi. Untuk belajar lagi. Berarti orang yang menganggap draw malim berarti payah belajar law. Mamanya orang menganggap draw hana malim berarti tak pasti belajar menganggap draw hana malim. Menganggap draw ka malim berarti payah. Menganggap draw hana malim pasti belajar lah mamanya. Ya. Nah, jadi karena Musa menganggap dirinya alim, langsung turun perintah Allah. Faqala, kata Allah kepada Musa, innali abdan bimajma'il bahraini wa a'lamu minka. Wahai Musa, aku memiliki seorang hamba di Majma'al Bahrain. Majma'al Bahrain itu perjumpaan dua laut asin dengan laut tawar. Aku punya seorang hamba di Majma'al Bahrain, dia lebih alim darimu. Ya, ke Allah. Nah, sesuai dengan perintah ayat Al-Quran juga, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas setiap orang yang alim ada lagi yang lebih alim. Ini harus pasang kuat-kuat dalam hati dalam mulai. Malai dia anggap berapa malai. Dua ada ilmu Allah. Ya. Dua ada ilmu Allah. Maka kata Allah kepada Nabi Musa, berangkat jumpai hambaku itu posisinya di Majma'al Bahrain. Qala Musa alaihi salam, jawab Nabi Musa atas perintah Allah, ay Rabb, wahai Tuhanku, fa kaifa li bihi, bagaimana cara saya menemukannya. Ya, kiban de malung turi koknya nanti kada gimana cara turi. Qala, kata Allah kepada Nabi Musa, ta'khuzu hutan fataj'aluhu fi miktal thumma tantaliq fahaitsu faqadtal hut fahuwa thamma. Kata Allah kepada Nabi Musa, ta'khuzu hutan, ambil seekor ikan, satu ikan di laut, cok sini ikut, fataj'aluhu fi hutan, taruh di satu tempat, miktalnya lagi ember kecil lah. Ya. Cok tak ikut sini, peduk bak tempat yang naian tup me. Nah, kata Allah kepada Musa, thumma tantaliq, kemudian kamu berangkat menyisir laut pantai, ya, sepanjang pantai, fahaitsu faqadtal hut fahuwa thamma. Kapan ikan ini tiba-tiba tidak lagi di tempatnya, kai grup yang kehinaan ke hambadonya. Yang kita kenal dengan Nabi Khidir. Nah, begitu ikan itu nanti tidak ada lagi di tempatnya, berarti disitulah kamu akan menemukan hamba-Ku tersebut. Maka fa'akhadha hutan, Musa atas arahan Allah, dia mengambil satu ikan, dimasukkan pada satu tempat, kemudian faja'alahu miktal, kemudian dia berangkat. Wantalaqa ma'ahu bihi fatahu Yusha' bin Nun, dan ikut bersama Musa seorang anak muda, anak mid tentang remaja, geme untuk penguan Nabi Musa. Nama anak itu Yusha'
bin Nun. Dia nabi juga. Nanti setelah Musa wafat, setelah Harun wafat, yang melanjutkan dakwah Musa adalah Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun yang membawa Bani Israel dari Mesir ke Palestin. Nabi Musa hanya berhasil. Nabi Musa tidak berhasil bawa Bani Israel ke Palestin. Letak cengkol ya Bani Israel. Jadi betul keinginan antara Mesir dan Palestin disebut dengan padang teh. Teh kan teh bahasa Aceh. Padang teh. Bukan padang teh tahayatiu dari kata tahayatiu teh. Tehnya tahayatiu bingung. Hana mau jalan, bingung. So yang lainnya guru akan bingung. Jalan tulis, hana mau.ขึ้นpadang teh tahayatiu teh. Jadi Bani Israel padang tehnya pluk tun lah gara-gara lekat minyak. Maka tanya menyolek minyak lagi Bani Israel. Hantuk tahu. Hantuk tahu kalau han lepas lekat minyak. Kalau pakat le Nabi Musa haja ayu letak lejih lain. Maka hukum oleh Allah. Tapi kemudian Allah macam ke Bani Israel, macam sayang ke Bani Israel, dipetruk ke Palestin melalui Nabi Yusha' bin Nun. Itu anak mudanya yang kemudian Nabi Musa untuk pengikutnya yang meremput khidr perintah Allah. Nabi Yusha' bin Nun Nabi raya Cina. Nabi yang punya mukjizat bisa menghentikan matahari, yang kaya Yusha' bin Nun. Yang pedang matahari. Yang kaya Yusha' bin Nun. Lampang. Yang pedang matahari tudung. Tapi gelak bawah. Untuk pedang cerita panjang bisa dilihat dalam kitab sahih. Dalam kitab Riyadhus Shalihin punya Imam Nawawi dalam hadis Sahih Muslim. Perang Bani Israel untuk tambang Palestin yang dipimpin oleh Yusha' bin Nun. Nah, jadi berangkat Nabi Musa membawa Yusha' bin Nun menyisir pantai, mengikut yang sama, bekal, pakaian secukupnya berangkat. Nah, hatta idzan taha ila sakhrah, perjalanan dilakukan, perjalanan panjang, berjam, berhari. Idzan taha hatta idzan taha ila sakhrah, sampailah ke satu batu besar. Sampailah ke satu batu besar di pinggir laut. Birya abadi. Nah, karena ada batu besar, maka di situ Nabi Musa dan Yusha' bin Nun berhenti piu. Karena badai besar berarti karena pat sadu, karena pat berdirui. Ya. Jadi wada'a ru'usahuma fana. Maka berhenti, beristirahat, berbaharu. Ya, berbaharu fana maka tertidurlah keduanya. Dengar mandua. Fattarabal haud fil miktal, sedang Musa dan Yusha' bin Nun tidur mendua dengan head. Fattarabal haud, ternyata ikan tadi kai melawan itirak krak dalam tempatnya. Krak kruk fattarabal haud fil miktal, krak kruk tempatnya kai melawan hud. Fa kharaja, loncat ikan itu, fasaqata fil bahri, fattakhadha fil bahr sabilahu fil bahri saraba. Loncat ikan itu rut lambat tanah bak pasir, ija ayu cerik ija ayu kurang, fattakhadha sabilahu saraba, ija ji ipegat jalan. Jadi kalau ija igrup rumang dia lakukan igrup yang tempat di igrup brak ija ayu na ipegat jalan. Jadi nak berkas di sampai
ke laut. Ikai grup engkutnya. Sedangkan bunuh Musa dengan Yusha bin Nun tengah dapat je yang tengah tak tengok. Dah perjalanan. Apa mengkut dah bertubung hayat tadi ya. Nah, wa amsakallahu ta'ala anil hujriyatal ma fasara alaihi mithlu ta'q. Maka Allah membuat jalur ikan itu ada bekasnya. Lagi parik kecil lah. Tempat hijab engkutnya. Gebuh tanda oleh Allah supaya tidak kuatir Nabi Musa dengan Nabi Syah tinggal ke depan. Hijab engkutnya. Engkutnya yang keinginan ke Khidir. Nah, falamma stayqadha Musa nasiya sahibuhu ay yukhbirahu bil haud. Manakala bangun Musa, jaga dua-dua, Musa bangun, Yusha bin Nun bangun, nasiya sahibuhu ay yukhbirahu bil haud. Lupa si Yusha bin Nun tua gebite Nabi Musa bahawa engkau kai grup. Ternyata Nabi Yusha bin Nun ketepa. Baru bedah. Mungkin awal bedah Nabi Yusha bin Nun. Awal bedah pokoknya. Kerana engkau kai grup. Cuma Nabi Musa matang dan tinggal. Jadi hana pegah ini. Bedah Nabi Musa katua. Katua juga teman katua. Tapi hanya jelas-jelas tuanya, berapa tuanya. Fantalaka, maka bangun Nabi Musa, Yusha bin Nun sudah bangun lebih dulu, berangkat lagi. Fantalaka baqiyata yaumihima wa lailatihima. Berangkat lagi sampai malam, sampai habis malam, singa baru dengar. Keberat tak tua katanya kata pecah buah tadi. Singa pengah baru dengar. Kan perjalanan ke si malam lebih kan singa pengah haji baru dengar. Hatta idza kana minal ghad, hingga sampai besoknya, qala Musa li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Begitu besoknya paginya Nabi Musa mengatakan kepada Yusha bin Nun, atina ghada'ana. Cicok makanan le. Cicok makanan le, atina ghada'ana, ciput duit makanan dan kauri le. Laqad laqina min safarina hadha nasaba. Sungguh kita telah melalui perjalanan yang sangat melelahkan. Nasaba. Empat makanan kita baju apa kenyo ada baju. Qala walam yajid Musa an-nasab hatta jawaza al-makan alladhi amarahu Allah Ta'ala bihi. Faqala lahu fata, watenyan ke nanti kagak ucok makanan kagak peduk barang tu, kagak peduk barang, kagak peduk makanan, kagak peduk ungkut bunuh. Ada ke peduk ungkut bunuh baru tinggal. Baru tinggal. Baru tinggal ke mana ya pegah juga nak. Dia kan tak fikir je pegah kau pernah dia. Kata Yusha bin Nun kepada Musa, ara'aita idh awayna ila sakhra fa inni nasitul hut wa ma ansanihi illa syaitan an adhkurah wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Jadi wahai Musa, apakah engkau ingat saat tadi kita berhenti baro, kan tadi beklah baro. Ketika kemarin kita berhenti dan tidur di batu besar, maka fa inni nasitul hud, aku lupa menyampaikan kepadamu bahwa ikan itu sudah masuk ke laut. Bekal Nabi Yusha bin Nun, wa ma ansanihi illa syaitan, dan tidaklah aku lupa melainkan
syaitanlah yang buat aku lupa. Jadi tanya punya tengah tua-tua tu pedalih syaitan ni. Karena maka begitu Yusha bin Nun mengatakan tidaklah aku lupa melainkan syaitan yang membuat aku lupa an azkurah sehingga aku tidak ingat. Qala fakana lil hut saraban wa li Musa wa fatahu ajaban. Qala Musa, Nabi Musa menjawab, dzalika ma kunna nabghi. Itulah yang kita cari. Ternyata Nabi Musa hana bengih. Padahal Nabi Musa urang tegas dah. Tapi dia hana bengih sebab kena deut Allah. Payah maklum. Yang tanya orang yang cit, yang biasa dia tanya aja, oh urinam tu wong. Dia terus dia kat dua baca kat dua. Nyan payah ikut Nabi Musa. Nya ibu-ibu pi kena referensi. Nabi Musa matang yang kiban kru termasuk orang yang jih becut tapi hana bengih ke Yusha bin Nun kalewat perjalanan kasih urus malam. Masa dia tanya bagah bengih. Jadi kun Nabi Musa hana bengih-bengih, zalika ma kunna nabghi. Itu yang kita cari. Fartadda ala atharihima qasasa, maka keduanya balik. Berarti pada train balik. Urus malam. Yang kena balik. Fartadda ala atharihima qasasa, baliklah mak batai raya baru. Qala raja'a yaqussani atharihima, mesitot jalan gunung, mesitot jalan balik, mesitot tempat tapak kaki dua, mesitot ya, hatta intahaya ila sakhra, sampai kembalilah mereka ke batu besar tadi. Ternyata fa idza rajulun musajja au mughatta, di situ sudah ada seorang laki-laki musajja mughatta yang menutup, yang tertutup. Yang pakaian Nabi Khidir menutup mendung. Di ban hana dule wajah pi bacut. Kali nak urang galak pakai pakaian lagi yang ke jubah raya mandum mutasawufnan lah. Urang hakikat yang ke urang je yang urang hakikat. Yang hana gaya-gaya, yang hana necis mutuk mendung. Jadi muratta wajah ada dia. Mutuk tertunduk ya, ulai mutuk mendung, muratta tertutup semua pakaiannya, bithaubin dengan pakaiannya, fasallama alaihi, maka kemudian Musa memberikan salam kepada Khidir. Faqala al-Khidir alaihi salam, Khidir menjawab, wa anna bi ardhika salam, kenapa bisa kamu tahu salam? Khidir hana gedepe nya Nabi Musa. Qala gekeun li Nabi Musa, ana Musa. Qala gekeun li Nabi Khidir, Musa Bani Israel, apakah engkau Musa nabinya Bani Israel? Qala na'am, kata Musa, ya, aku Musa nabinya Bani Israel. Yang baru jelas sekali Nabi Musa. Dia panjang. Karena kita manusia, insya-Allah ya. Kita lanjutkan lagi. Banyak pada pabi walaupun kan sering terdengar ada pabi, sebabnya kisahnya langsung yang ceritakan Rasulullah. Nabi Muhammad sendiri cerita. Dia dengar cerita Nabi. Cerita cerita di Quran kulit cerita Nabi. Baik, insya-Allah kita lanjutkan sisanya malam Selasa depan. Demikian mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.